Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada mata kuliah manajemen strategi. Nah, pada pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari pertemuan 11 kemarin, yaitu mengimplementasikan strategi. Kali ini di bidang R&D dan juga sistem informasi manajemen. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa strategi itu tidak akan dapat diimplementasikan dengan baik ketika karyawan dan para manajer itu tidak terlibat aktif kepada penerapan dari strategi itu sendiri. Nah, kalau R&D itu umumnya dihargai karena dapat mengembangkan produk baru dan memperbaiki produk lama, sehingga memungkinkan implementasi strategi itu dapat berjalan menjadi lebih efektif. Nah, kayak strategi pengembangan produk, kemudian strategi penetrasi pasar, diversifikasi, ini kan membutuhkan peran penting dari R&D atau Departemen Litbang ini. Karena Departemen Litbang ini akan membantu perusahaan mengembangkan produk atau juga mengevaluasi produk lama agar daur hidup produk itu dapat menjadi bertahan lebih lama di pasar. Nah, ada beberapa isu yang terkait dari pengembangan dari sisi Litbang itu. Yang pertama, karena pekerja Litbang itu bertanggung jawab atas pengembangan produk baru dan juga perbaikan terus-menerus dari produk yang sudah ada. Nah, perbaikan terus-menerus dari produk yang sudah ada ini akan menambah daur hidup atau daya hidup produk itu di pasar. Jadi produk itu tidak akan mudah memasuki tahap decline atau penurunan, sehingga kalau terjadi penurunan berarti produk itu sudah tidak laku di pasar. Kemudian suksesnya pengembangan produk mensyaratkan penerapan strategi yang efektif, dan juga dukungan dari manajemen terhadap Litbang itu seringkali dibatasi, sehingga hal ini akan dapat menghambat dari pengembangan produk atau kesuksesan dari sebuah organisasi. Nah, praktik-praktik Litbang dalam implementasi strategi ada beberapa. Yang pertama, kita adalah pengembangan teknologi yang pesat membuat siklus produk semakin pendek. Ada tahapan dari produk itu. Yang pertama, pengenalan, kemudian ada pertumbuhan, kemudian maturity atau kematangan dari produk itu, dan kemudian ada tahap decline. Ketika teknologi akan semakin cepat, perkembangan teknologi itu cepat sekali. Nah, ini akan memperpendek daur hidup dari suatu produk tersebut. Misalnya ketika normalnya ini daur hidup produk ini diperkirakan 5 tahun, produk dapat bertahan di pasar dengan yang seperti itu. Nah, kalau dengan pengembangan produk kemungkinan besar daur hidup produk itu akan berkurang menjadi 3 tahun dan seterusnya. Yang kedua, perusahaan yang sukses umumnya memiliki Litbang yang baik hingga bisa memandukan peluang dan kemampuan yang dimiliki. Jadi tapi tidak Litbang itu kan dapat dari kita menyewa dari sisi eksternal juga ketika kita tidak memiliki sumber daya yang memadai atau kita memiliki keterbatasan dari sumber daya. Kemudian kebijakan Litbang itu yang diracik dengan bagus akan memadukan peluang pasar dan juga kemampuan yang dimiliki dari sisi organisasi, dari sisi internal organisasi itu. Dan juga dalam mengembangkan produk usaha, Departemen Litbang itu harus berkoordinasi atau berkomunikasi dengan departemen lainnya. Nah, tentu dengan adanya koordinasi tersebut akan menimbulkan beberapa konflik. Nah, konflik tersebut dapat diminimalkan dengan adanya komunikasi yang baik serta adanya kayak kita mempunyai tujuan yang sama. Kalau kita punya tujuan sama, apapun pendapat kita, ya tentu kita harus memfokuskan pada tujuan tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, ada beberapa contoh nih dari aktivitas R&D yang diperlukan. Nah, misalnya di dalam jenis organisasi perusahaan farmasi. Nah, strategi apa sih yang akan diimplementasikan? Yaitu strategi pengembangan produk. Nah, bagaimana aktivitas R&D-nya? Nah, kita menguji produk baru tersebut, bagaimana efeknya nanti ke
pasien atau ke konsumen obat kita. Kemudian dari perusahaan elektronik dengan strategi pengembangan pasar. Nah, aktivitas R&D-nya apa? Yaitu mengembangkan sebuah sistem komunikasi di sebuah negara asing. Jadi kita mengembangkan kayak menargetkan pasar yang baru. Kalau menargetkan pasar yang baru, kita harus bisa mengembangkan sistem yang bagus, sistem komunikasi dari perusahaan luar atau dari dalam itu harus mempunyai sinergi yang bagus. Nah, kebijakan riset dan pengembangan dapat membantu upaya penerapan strategi dalam hal yaitu pertama ketika menekankan produk atau perbaikan proses, dan juga penekanan pada riset dasar atau riset terapan, dan menjadi pelapor atau pengikut dalam riset. Kita bisa menentukan bahwa kita bisa menjadi unggul dalam riset tersebut, menjadi awal pertama, ataupun juga kita bisa mengikuti R&D dari yang telah ada. Kemudian dari pengembangan proses itu menggunakan robotik ataupun proses manual. Robotik itu menggunakan mesin-mesin canggih. Kemudian bagaimana penggunaan biaya, apakah menggunakan biaya rendah, sedang, ataupun sangat tinggi. Kemudian dari pengembangan dari internal atau sewa dari luar, kita bisa menentukan apakah litbang kita dari internal atau menyewa dari luar, atau juga bisa menggunakan peneliti dari bidang universitas atau juga peneliti dari bidang swasta yang menyediakan jasa litbang tersebut. Nah, apakah bagaimana sih cara kita memilih apakah kita menggunakan litbang internal ataupun eksternal? Nah, ada beberapa kriteria. Nah, jika perkembangan teknologi pelan, pertumbuhan pasar itu sedang atau menengah, dan ada penghalang kuat untuk pesaing baru, maka litbang internal itu lebih baik. Kemudian kalau jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar itu tumbuh sangat lambat, upaya litbang itu besar-besaran bisa beresiko, karena bisa mengarah pada teknologi yang tak begitu diperlukan atau barang-barang yang tak memiliki pasar, sehingga akan merugikan dari perusahaan. Nah, jika teknologi berubah lambat dan pasar tumbuh cepat, tak ada cukup waktu untuk pengembangan litbang internal, jadi kita menyarankan dari pihak eksternal. Kemudian jika teknologi dan pasar sama-sama tumbuh cepat, jadi kita harus merekrut orang yang benar-benar ahli dalam bidang litbang. Jadi kita bisa menggunakan litbang eksternal. Nah, ada pendekatan dalam litbang dari penerapan strategi perusahaan. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, jadi menjadi perusahaan pelopor yang menjual produk dengan teknologi baru. Kemudian menjadi peniru yang inovatif atas produk yang sukses. Jadi pada tahap ini akan mengurangi resiko dan biaya yang akan ditimbulkan. Nah, pendekatan ini membiarkan perusahaan pelopor itu terlebih dahulu mengembangkan pasarnya, kemudian dari suatu produk mengembangkan dari suatu produk itu pertama itu pasar, kemudian perusahaan peniru akan meniru pengembangan produk dari yang serupa, sehingga strategi yang ini membutuhkan personil litbang yang kuat dan juga tim pemasaran yang hebat, karena kita akan mengalahkan perusahaan pelopor yang menciptakan produk yang benar-benar baru. Nah, yang ketiga adalah menjadi produsen dengan biaya rendah. Nah, karena dengan biaya rendah tentu kita akan menginvestasikan uang itu ke dari sisi mesin, kemudian peralatan-peralatan canggih, karena dengan produksi massal tentu kita tidak akan mampu untuk menggunakan tenaga kerja yang banyak, karena tenaga kerja yang banyak akan membutuhkan biaya yang lebih banyak juga. Nah, strategi ini tuh akan memproduksi barang yang sama dengan jumlah yang besar. Nah, selanjutnya adalah isu-isu terkait dengan dari sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu merupakan faktor yang dapat digunakan untuk membedakan perusahaan yang performanya bagus atau performanya yang kurang bagus. Nah, perusahaan itu dapat mengumpulkan, mengasimilasi
ataupun mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif sehingga dapat memperoleh keunggulan bersaingnya. Nah, proses manajemen strategi perusahaan itu sangat bergantung pada sistem informasi manajemen. Karena kemampuan perusahaan untuk mengolah informasi akan memberikan keunggulan yang efektif, keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mampu mengolah informasi baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah, ada beberapa manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama adalah penjualan produk ke pelanggan. Yang kedua adalah monitoring rekanan atau pemasok. Jadi kita bisa dengan menggunakan sistem informasi manajemen, kita akan bisa kayak memantau pemasok kita dari mana, kemudian berapa sih jumlah yang dipasok, jumlah produk yang dipasok, kemudian juga memberikan informasi yang cukup bagi manajer dan karyawan. Dan juga akan memudahkan koordinasi antar departemen karena kita sudah memiliki informasi yang lengkap, informasi yang bagus, maka tentu koordinasi beberapa departemen itu akan lebih mudah dicapai. Kemudian ada juga penyusunan biaya yang efisien. Nah, penyusunan biaya efisien ini contohnya ketika kita sudah menggunakan sistem pemesanan online, tentu kita udah nggak membutuhkan sales langsung yang terjun dengan konsumen. Jadi kita lebih akan mengurangi biaya dari sales tersebut, dan juga akan dengan menggunakan pemesanan online kita juga akan mengurangi biaya persediaan. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas produk dan layanan. Jadi dengan informasi yang baik, kualitas produk itu akan meningkat. Nah, namun yang perlu diwaspadai dalam sistem informasi manajemen ini adalah adanya hacker atau peretas. Nah, perusahaan itu harus meningkatkan kepedulian terhadap hacker atau ini, karena hacker itu dapat mengambil alih ataupun mengganggu langkah kita, dapat mencuri informasi yang ada di dalam perusahaan kita juga, sehingga kita harus mewanti-wanti atau mewaspadai adanya hacker ini demi kesuksesan dari organisasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Jika ada yang kurang jelas dan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui Zoom meeting ataupun juga melalui chat di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.